Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 akan membahas tentang materi kami, yaitu teknik analisis data kuantitatif non-parametrics. Sebelum kami memaparkan materi kami, ada baiknya kami memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Perkenalkan anggota kelompok kami, yaitu ada Amalia, Rauzatul Jannah, Khairun Nisa, Nisa Ulfitri, saya sendiri Suhaira Rabdatun Nisa, dan Vera Rahmayani. Baik, saya akan menjelaskan materi yang pertama, yaitu pengertian teknik analisis data kuantitatif non-parametrics. Lain halnya dengan statistik non-parametrik, pengolahan data statistik ini tidak melakukan pendugaan sebelumnya. Jika dalam pengolahan data statistik parametrik perlu dilakukan pendugaan, maka untuk statistik non-parametrik tidak melibatkan pendugaan dalam nilai populasi. Statistik non-parametrik adalah salah satu metode statistik yang dapat digunakan sebagai alternatif apabila metode statistik parametrik tidak dapat dilakukan. Jika uji parametrik dapat digunakan untuk melihat perbedaan antara rata-rata nilai tengah dua kelompok daratan yang sudah diberi ranking, dengan data yang sama metode uji statistik non-parametrik dapat digunakan untuk melihat perbedaan antara median-mediannya. Penggunaan statistik non-parametrik dapat diuji melalui jenis data nominal dan ordinal. Untuk contohnya, penerapan statistik non-parametrics juga biasanya banyak dijumpai di kasus-kasus penelitian ilmu sosial. Contoh metode yang dipakai dalam pengolahan data statistik non-parametrics adalah yang pertama ada chi-square test, selanjutnya ada korelasi Spearman, probabilitas Fisher, Wilcoxon test, dan masih banyak lagi yang lainnya. Selanjutnya, mengenai penggunaan analisis non-parametrics. Kapan sih analisis data non-parametrics digunakan? Jadi teman-teman, analisis non-parametrics digunakan ketika peneliti tidak tahu distribusi data yang diamati. Yang kedua, data berdistribusi secara tidak normal. Selanjutnya, analisis ini digunakan bukan hanya data dalam jumlah kecil, namun juga pada data berjumlah besar yang distribusinya tidak bisa dipastikan. Selanjutnya, uji ini digunakan jika hipotesis yang nantinya diuji tidak untuk generalisasi parameter dari populasi data. Walaupun sebagai alternatif, namun analisis non-parametrics ini tidak dapat diaplikasikan ketika jenis datanya adalah kontinum. Maka dari itu, jika jenis data adalah kontinum, harus ditransformasikan dulu ke non-kontinum. Baik, selanjutnya ada kelebihan dan kelemahan analisis non-parametrik. Yang pertama ada kelebihan. Kelebihannya yang pertama kecilnya tingkat kesalahan karena tidak diperlukan banyak asumsi. Yang kedua, perhitungan uji non-parametrik cenderung sederhana dan konsepnya mudah dipahami. Yang ketiga, analisis non-parametrik tidak diaplikasikan ke data rank maupun hitungan. Yang kedua itu ada kelemahan analisis non-parametrik. Yang pertama, pada kelompok data yang lebih luas, hasil analisis cenderung tidak bisa digeneralisasikan. Yang kedua, pada jumlah yang sangat besar akan terjadi perhitungan yang lama, walaupun perhitungannya sederhana. Yang ketiga, uji non-parametrik belum bisa digunakan untuk uji ANOVA atau analisis varian. Kemudian ada kelemahan lainnya adalah untuk menyimpulkan hasil diperlukan tabel statistik khusus yang mana diperolehnya juga tidak mudah. Yang terakhir, melakukan uji non-parametrik juga merupakan pemborosan jika data sudah memenuhi syarat uji parametrik. Oke, baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai jenis-jenis uji non-parametrik. Ada beberapa uji non-parametrik, yaitu uji T berpasangan. Uji T berpasangan ini digunakan untuk menganalisis perbedaan data dalam sebuah kelompok, dilakukan dengan uji tanda. Kemudian uji T sampel bebas. Uji T sampel bebas ini umumnya digunakan untuk membandingkan dua sampel bebas menggunakan uji Mann-Whitney, U, dan uji Wilcoxon jumlah peringkat. Kemudian uji V atau analisa varian satu jalur digunakan ketika ingin membandingkan tiga kelompok atau lebih. Uji yang digunakan adalah analisis varian peringkat Kruskal-Wallis.
Kemudian analisis varian dua jalur digunakan ketika akan membandingkan lebih dari 3 kelompok dan menggunakan faktor yang berbeda. Uji yang digunakan adalah analisis varian dua jalur Friedman. Kemudian koefisien korelasi Pearson. Uji yang digunakan adalah koefisien korelasi peringkat Spearman untuk menganalisis korelasi linear antara dua perubahan. Selanjutnya ada cara uji statistik non-parametrics. Menurut Dahlan 2005 mengemukakan bahwa uji non-parametrics digunakan untuk keadaan sebagai berikut. Yang pertama, jika masalah skala pengukuran variabel adalah kategorik, yaitu ordinal dan nominal. Selanjutnya, jika data dengan masalah skala pengukuran numerik tetapi tidak memenuhi syarat untuk uji parametrics, misalnya distribusi data tidak normal, maka dilakukan uji non-parametrics yang merupakan alternatif dari uji parametricsnya. Selanjutnya, alternatif uji T berpasangan adalah uji Wilkinson. Selanjutnya ada alternatif uji T tidak berpasangan adalah uji Mann-Whitney. Selanjutnya, alternatif uji repeated ANOVA adalah uji Friedman. Selanjutnya, ada alternatif uji one way ANOVA adalah uji Kruskal-Wallis. Baik, terima kasih. Mungkin hanya ini yang dapat kami sampaikan. Lebih kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.